Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja atau kurang enak badan? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita tadi kan sudah berdoa. Nanti Ibu lanjutkan untuk mengabsen ya. Atau dari teman-teman kalian ada yang tidak masuk? Oh ya, siapa yang tidak masuk? Ani. Ya, Ibu bacakan dulu ya suratnya. Oh, Ani tidak masuk karena sakit. Kita doakan ya, semoga Ani cepat sembuh dan bisa beraktivitas belajar bersama kita lagi. Baik, di sini siapa yang sudah belajar tadi malam atau ada yang ingat tentang pelajaran yang kemarin? Ya, coba dia sebutkan, ayo apa? Benar sekali, tema minggu kemarin itu tentang munculnya penjajahan di Indonesia. Apakah dari kalian ada yang masih ingat? Apa itu kondisi masyarakat pada masa penjajahan? Ya, yang disebutkan II tadi itu merupakan salah satu sistem kerja paksa, yang mana di sana kerja paksa itu bangsa-bangsa barat itu menyuruh rakyat Indonesia untuk membuat jalan atau membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan dengan tanpa upah, dan mereka itu tidak diberi makan, tidak diberi minum selama bekerja, sehingga masyarakat Indonesia itu banyak yang kelaparan, sakit, dan ada juga yang meninggal. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini ialah siswa dapat menjelaskan latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia dengan baik dan benar melalui tugas membaca buku paket dan diskusi. Sebelum kita memulainya, apakah dari kalian ada yang tahu tentang latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia itu seperti apa? Ya, benar sekali. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia itu merupakan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Nah, apakah dari kalian ada yang bisa menyebutkan yang selain kemenangan Jepang atas Rusia itu? Ya, ayo coba Iza sebutkan. Benar sekali. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia itu yang pertama dipelopori oleh perluasan pendidikan, yang mana perluasan pendidikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama irigasi atau pengairan, yang kedua itu tentang emigrasi atau transmigrasi, nah yang terakhir itu tentang edukasi atau pendidikan. Ayo dari kalian, apakah ada yang tahu tentang irigasi itu apa, emigrasi itu apa, dan edukasi itu seperti apa? Ya, ayo coba Dian. Benar sekali. Yang disebut dengan irigasi itu sendiri, yang mana pemerintahan bangsa Belanda itu yang mempunyai perkebunan hanya diperuntukkan untuk Belanda. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang emigrasi atau transmigrasi. Sekarang Ibu jelaskan tentang edukasi atau pendidikan. Nah, pendidikan ini hanya untuk pendidikan yang rendah saja, yang mana pendidikan untuk yang tingkat tinggi itu hanya untuk orang-orang Belanda. Di dalam edukasi pendidikan ini di Indonesia memunculkan segi yang sangat positif, yang mana di dalam dunia pendidikan ini sudah banyak para tokoh-tokoh yang mempelopori organisasi seperti organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan. Nah, seperti itu.
Lalu pada abad pertengahan, pada abad 20 pertengahan itu, sekolah-sekolah di swasta itu sudah berkembang dan sudah banyak yang beroperasi untuk mengadakan persekolahan, yang mana masyarakat Indonesia itu untuk mengenyam sebuah pendidikan. Terus yang kedua itu tentang kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Ayo dari kalian, apakah ada yang tahu tentang kegagalan perjuangan di berbagai daerah itu sendiri apa? Ayo, siapa yang tahu tentang kegagalan perjuangan di berbagai daerah ini apa? Ya, benar sekali. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah ini disebabkan karena perjuangan pada masa itu disebabkan karena perjuangannya itu terlalu bersifat kedaerahan, sehingga para orang-orang itu gagal dalam perjuangan. Kalian kan masih tahu kan tentang perlawanan Diponegoro, perlawanan Ambarawa, terus perlawanan Puputan, seperti itu kan kalian masih ingat kan? Nah, dari situ kita kan belajar tentang seperti itu. Ibu lanjut ya, pada pertengahan abad 20 itu Indonesia itu telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Nah, dalam tahun itu Indonesia itu menemukan corak yang sangat penting, sehingga ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda yang tiap tahunnya itu diperingati tanggal berapa? Ayo. Ya, benar sekali, tanggal 28 Oktober. Terus yang ketiga itu rasa senasib sepenanggungan. Kalian tahu apa rasa senasib sepenanggungan ini? Ya, benar sekali. Rasa senasib sepenanggungan itu merupakan yang mana bangsa Indonesia itu telah mempengaruhi perubahan politik, sosial, ekonomi, sehingga tatanan Hindia Belanda itu memunculkan sifat rasa kebersamaan, atau mereka itu menganggap bangsa Indonesia itu senasib dengan bangsa-bangsa tersebut. Nah, yang terakhir itu tentang perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Apakah kalian ada yang tahu tentang perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan itu seperti apa? Ya, benar sekali. Organisasi etnis ini yang didirikan oleh para pelajar yang belajar di luar daerah mereka itu sendiri. Mereka itu membuat organisasi, yang mana organisasinya salah satu itu ada Perkumpulan Kaum Betawi, terus Serikat Pasundan, seperti itu. Terus tentang kedaerahan, yang mana di dalam tempat pelajar Indonesia itu belajar kan mesti ada kan yang satu daerah. Nah, di dalam satu daerah itu mereka itu mendirikan organisasi yang disebut dengan organisasi kedaerahan, seperti Jong Java, terus Jong Sumatera Bon, seperti itu. Nah, yang terakhir itu tentang keagamaan, yang mana keagamaan ini disebutkan ada dua. Yang pertama itu tentang Muhammadiyah, dan yang kedua itu tentang Nahdlatul Ulama, yang mana Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal berapa? Ya, benar sekali, pada tanggal 18 November 1912. Dan yang terakhir itu tentang Nahdlatul Ulama yang dipelopori atau yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926. Nah, sekarang dari kalian, apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak, atau belum ada yang dimengerti?
Oh ya, kalau sudah mengerti semua, kita buat kelompok ya. Ini kan siswanya ada 15. Kita bagi menjadi 4 ya, berhitung. Ya, kelompok 1 itu diketuai oleh Iit, kelompok 2 itu diketuai oleh Iza, kelompok 3 diketuai oleh Dian, dan kelompok 4 itu diketuai oleh Adi. Nanti kalian itu mendiskusikan ya tentang perluasan pendidikan itu seperti apa. Terus kelompok 1 itu membahas tentang perluasan pendidikan, kelompok 2 itu tentang kegagalan perjuangan di berbagai daerah, kelompok 3 itu rasa senasib sepenanggungan, dan kelompok 4 itu perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk diskusi. Nah, kalian kan tadi sudah didiskusikan kan tentang ini. Apakah dari kalian ada yang belum paham? Ya, bagus. Kalau kalian itu sudah paham semua, nanti ibu kasih tugas ya untuk pertemuan depan dikumpulkan. Nanti ibu tunjuk satu-satu untuk mengumpulkannya, dan nanti ibu kasih nilai. Kalau kalian sudah paham semua, kita tutup ya pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan depan itu belajar tentang materi setelahnya ini. Ayo, apa materinya? Ya, benar sekali. Pertemuan depan itu tentang pergerakan Indonesia. Ya, seperti itu. Nanti dipelajari lagi ya supaya kalian tambah semangat lagi, tambah giat lagi untuk belajar agar kalian itu mendapatkan nilai yang bagus. Ya sudah, ibu akhiri ya untuk pertemuan hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.